Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang, tentunya di Fisioterapi Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Kebetulan Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Semoga cepat berlalu. Dan kebetulan tenaga medis memang diharuskan menggunakan APD. Ya minimal pakai masker, kemudian handscoon. Nanti aku kalau pegang pasien harus pakai handscoon. Dan kali ini ada pasien tentang kasusnya adalah tentang siku. Sebelum aku menjelaskan tentang cedera terhadap siku, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, kemudian like and comment. Apabila misalkan dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share. Dan kalau nggak mau ketinggalan, tinggal klik tanda loncengnya. Cedera pada siku ini biasanya yang paling sering kita jumpain itu ada dua, tennis elbow dan golfer elbow. Bedanya adalah letak cederanya aja sih sebenarnya sama. Ketika letak cederanya berbeda, maka tendonnya pun berbeda. Ada yang di medial, ada yang di lateral, tapi tetap sama tendonnya. Tendonnya epicondylus, lateralis maupun medialis. Dan gimana caranya untuk itu, langsung bongkar aja, jangan lama-lama. Jadi saya sudah minta izin sama pasien. Kebetulan memang ada kasus di siku. Di siku tuh sebetulnya banyak kasusnya. Dan kita lanjut untuk ada kasus terhadap lengan, yaitu ada dua yang sering kita dengar. Yang pertama adalah tennis elbow atau golfer elbow. Oke, jadi hari ini kita mendapatkan pasien yang kasusnya adalah golfer elbow. Di sini spasme itu meninggal. Jadi diputer gitu kan. Jadi nih titik sakitnya di sini. Menjalarnya biasanya sampai sini nih. Nah, biasanya sampai sini tuh. Kemudian sampai sini. Ototnya sampai sini. Ini yang harus kita bongkar. Tuh. Sini. Ini yang kena radangnya di sini. Golfer elbow itu biasanya yang suka hobi main golf atau enggak, kena atlet juga dapat. Nah, kemudian biasanya di sini nih, kerasanya sampai kesemutan sampai sini, bener nggak Pak? Nah, ini kesemutan biasanya sampai 3 jari tersebut. Nah, ini tanda golfer elbow di sini. Karena golfer elbow itu adalah radang tendon epicondylus medial. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang ini kan di dalam, kalau misalkan sakitnya di luar sini, biasanya tennis elbow. Ciri khasnya di sini yang namanya golfer elbow. Dan kalau misalkan ada yang ditanyakan, saya bukan atlet golf tapi kok sakitnya di sini, mungkin Bapak tukang macul. Atau apalagi setrikaan gitu, laundry juga hati-hati karena megang sini samping itu juga bisa kena. Nah, tekniknya puter sini, puter sana, puter sini gitu kan. Nah. Oke. Set. Udah lumayan Pak, coba. Karena rasa sakitnya, yang sakit suka begini katanya. Gimana? Masih nyangkut?
Gak ada terasa Pak, katanya ada rasa yang hilang katanya gitu. Tidak lupa saus kecap. Oke, tetap kita tembak di bagian yang memang pada poinnya di sini. Ini hanya bagian itunya aja, jalurnya doang. Terkadang memang setiap fisioterapi itu beda-beda untuk setiap teknik. Ini namanya transducer. Ketika transducernya masuk ke sini, ini ada rasa nyeri kayak digigit semut, kesetrum dan lain-lain, tergantung. Dan ada beberapa fisioterapis yang tekniknya seperti ini, ada yang seperti ini, kemudian ada yang biasanya di hold dulu sekitar 3 detik atau 4 detik, itu terserah. Yang penting balik lagi, pasien nyaman yang pertama itu, yang kedua sembuh atau enggak. Kalau misalkan sembuh ya mau teknik iya, mau teknik apapun, mau teknik ludah langsung cuih-cuih gitu sembuh ya terserah. Yang penting intinya adalah pasien sembuh, itu aja. Jangan lupa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau misalkan ngerasa bahwa itu adalah tenis atau elbow, Yes. pertama kali yang harus kita lakukan di rumah ngapain? Oke, yang pertama kali adalah salah satunya pasti mijit sendiri pasti bisa. Kayak misalkan kayak gini, ini kenapa ya? Nah, biasanya kayak gini sendiri. Tapi kalau misalkan kita sendiri pas sakit, sakit udah lupa. Lupain, lepasin, udah nyeri gitu kan. Padahal sakit jerit aja nggak apa-apa. Wow, gitu kan. Nggak apa-apa, tahan. Kemudian ketika sudah di namanya teknik friction ya ini, ketika teknik friction Pak kayak gini-gini di rumah. Terus misalkan di sini kok ngerasa saya biru, itu pakai es. Ketika sudah pakai es, baru di stretching di ulur seperti ini. Nah, aduh ini ketarik. Nah di sini udah lakukan seperti ini. Kalau misalkan sakit berlanjut, hubungi fisioterapi ya Kak? Enggak, diem aja. Nah ini penting. Ketika misalkan Bapak, kapan sih saya harus air hangat atau air dingin? Di sini air dingin pakai es, di sini pakai air hangat untuk melancarkan peredaran darahnya di sini. Begitu kira-kira. Gimana tayangan tadi? Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Windy Mayang, di like and di komen, dan jangan lupa untuk di share apabila video ini sangat bermanfaat. Dan tadi sekilas info, aku mau mengulang kembali bahwa ketika cedera di rumah tersebut adalah friction atau massage sendiri. Kemudian ketika sudah selesai pakai kompres es, dan jangan lupa untuk stretching setiap habis aktivitas. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dah.